Izinkan saya bertanya Pak Ustadz, bagaimana pendapat UAS tentang perlombaan yang diminta pendaftaran, yang diminta uang pendaftaran? Itu bukan lomba, itu judi. Pendaftaran mancing ikan mania, pendaftaran 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, yang ikut mancing 30 orang. Kalau 30 orang kali 100.000 berarti itu kumpul duit 3 juta. Yang mau dipancing 1 ekor ikan emas yang sudah kenyang. Turunlah 3 ekor cacing kurus-kurus. Yang di bawah ikan emas kenyang. Dia tengoknya, cuy, kata gue saya. Mengangan orang ini tak ada satu. Udah jam 5, yang satu ini datang otak jahatnya. Akhirnya diginikan ya pancing tuh, tersangkut ekor ikan. Bukan ikan tuh mengunyah cacing itu, tersangkut, naik, menang dia 1 juta, yang 2 juta diambil panitia. Judi, tak usah kalian ikut lagi. Begitu juga dengan lomba burung, lomba kicau burung, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kicau yang paling kuat itulah yang menang. Menanglah ini. Kenapa? Inilah burung yang dari sejak akil balik tak pernah menengok betina. Menjeritlah burung tadi, kawin, kawin, mantap, mainkan, main, mantap. Dua dosa kalian. Pertama dosa judi, yang kedua menyiksa burung. Lepaskan burung-burung tuh, lepaskan. Kalaupun mau melihara burung juga, buatlah 2 ekor situ. Kalau saya melihara burung, 1 jantan, 2 betina saya buat, biar ada pilihan dia. Masa tiap hari makan lontong sayur aja? Ibu jangan marah, ini untuk burung aja. Tapi kalau ada orang kaya di Pekanbaru, dibuatnya lomba azan, yang menang berangkat umroh, boleh apa tidak? Tapi perlombaan, apa beda yang tadi sama yang ini? Yang ini bukan duit orang dikumpul, tapi duit dia pribadi, boleh. Sudah jadi budaya JJS sejenisnya, ada uang pendaftaran dan berhadiah. Penjelasan hukumnya apa JJS ini, jemaah? Jalan-jalan santai. Baik, di dalam Islam ada berbagai macam perlombaan yang dianjurkan, perlombaan-perlombaan yang bermanfaat, yang membuat orang sehat fisiknya, berlari umpamanya, berkuda umpamanya, memanah. Itu perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Ada hadiahnya, boleh dikasih hadiah, tapi yang bermasalah kalau ada uang pendaftaran. Kalau hadiah itu diambil dari uang pendaftaran, maka ini judi. Kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, umpamanya orang 5 nih, yuk kita lari. Berapa? 10 ribuan. Pendaftaran 10 ribu, 5 orang daftar, 10 ribuan. Bismillah, yang juara 1 dapat 30 ribu, juara 2 dapat 20 ribu. Bismillah, lari. Menang 2 orang, dapat 30 ribu, 1 20 ribu. Judi apa enggak? Judi. Karena diambil dari uang pendaftaran. Tapi kalau enggak diambil dari uang pendaftaran, umpamanya Bupati Bondowoso lomba lari, hadiahnya dari bupati. Pendaftaran Ustadz juga ada uang pendaftaran, tapi uang pendaftaran cuma buat beli kaos Ustadz, buat minum ini itu, tapi hadiah tidak diambil dari pendaftaran. Artinya uang pendaftaran itu kembali kepada pendaftar, sedangkan hadiahnya itu diambil dari pihak lain, insya Allah bukan judi. Dan banyak jamaah lomba jalan santai, sepeda santai. Di Jember pernah ada lomba jalan santai, itu hadiahnya mobil atau hadiahnya motor. Itu berbulan-bulan nggak diadakan. Kenapa? Karena yang daftar belum nyampe ke sana. Mereka kan cari keuntungan. Mereka masa mau kasih mobil sama antum? Masya Allah. Bagaimana jika suatu perlombaan yang islami, kita membayar uang pendaftaran, kemudian uang pendaftaran tersebut digunakan untuk membeli hadiah,
untuk pemenang lomba, apakah termasuk judi? Ya, kata Islami itu apa dulu perlombaannya? Ya, sebab sekarang ini Islami semuanya, masya Allah ya. Sisa kasih dikasih label Islami saja di belakangnya. Ya, musik Islami. Ya, di sebagian tempat itu ada yang joget Islami juga, disco Islami. Ya. Baik, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Tidak ada perlombaan yang diambil darinya hadiah kecuali pada naslin, lomba memanah atau melempar tombak, aw khuffin atau lomba mengendarai unta, aw hafir atau lomba berkuda. Ini 3 jenis lomba yang boleh diambil hadiah. Apakah hadiah itu berasal dari semua pihak yang berlomba, ataukah hadiahnya berasal dari salah satu pihak yang berlomba, ataukah hadiahnya berasal dari pihak yang ketiga. Dari pihak yang ketiga. Dan dikiaskan dengannya hal yang semakna dengan 3 ini. Karena 3 hal ini diizinkan oleh syariat diambil hadiah, padahal ada bayarannya, dan mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Dan itu bentuk dari qimar yang diharamkan di dalam syariat. Iya, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah dan selainnya. Tapi diperkecualikan, ini diizinkan karena di dalamnya ada bentuk keahlian yang bisa dipakai di dalam membela negeri, membela agama, menjaga kaum muslimin, dipakai di dalam jihad fi sabilillah, makanya diperbolehkan. Karena itu hal yang semakna dibolehkan oleh ulama. Makanya boleh mengambil hadiah dari lomba hafal Quran, lomba hafal hadits, ya, lomba di dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau perlombaan seperti badminton, itu masuk di dalam kategori hukum qimar, ya, atau bahasa lainnya hukum judi. Judi itu apa definisinya? Judi itu seorang mengeluarkan biaya. Ketika dia keluarkan biaya ini, dia mungkin menang, mungkin kalah. Mungkin menang, mungkin kalah. Itu yang disebut judi atau qimar. Iya. Jadi seorang masuk badminton, seperti yang disebut oleh penanya tadi, setiap orang bayar iuran, anggota masuk, ya itu membayar namanya. Mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Dan itu bentuk judi. Kecuali kalau misalnya ada pihak ketiga, sponsor. Ya, saya misalnya berkata, ini duit 5 juta. Silahkan RT 1 ini kalau mau bikin lomba badminton diberi hadiah dari 5 juta ini. Maka itu nggak ada masalah, sebab itu pemberian dari pihak ketiga. Tapi kalau antara orang-orang yang berlomba membayar dan hadiahnya diambil dari orang-orang yang membayar, itu masuk di dalam judi yang diharamkan. Dan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya. Misalnya ada suatu instansi mengadakan suatu turnamen atau perlombaan, di mana di dalam turnamen itu dipungut biaya pendaftaran untuk masing-masing peserta. Kemudian di akhir turnamen tentunya ada juara 1, 2, dan 3 dan seterusnya, di mana diberikan uang pembinaan dari uang pendaftaran tersebut. Hadiah ya. Bagaimanakah hukumnya untuk instansi yang menyelenggarakan dan pesertanya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan perlombaan sejenis apa saja yang diperbolehkan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada sebuah perlombaan, mungkin kita dahulukan perlombaannya yang halal dulu dong.
Terserah perlombaan halal, menaik kuda, pacuan kuda, atau apa yang halal. Bukan halal saja, beradab juga. Lomba kok lomba makan kerupuk. Makan itu diajarin Nabi yang beradab. Lomba makan di pondok, ini gimana ini? Misalnya ya, kan ada lomba makan. Mbak, misalnya ada kan lomba makan? Jadi tentu lombanya lomba yang halal, lomba yang terhormat, lomba seperti bela diri atau apa, pokoknya lomba yang terhormat, lomba memanah, lomba yang halal. Satu, ini perlombaannya. Tadi tanya perlombaannya banyak, lomba-lombaan banyak sekali, perlombaan kan banyak, segala bentuk permainan bisa dilombakan, tapi yang penting tidak bertentangan dengan akhlak, ya, tidak bertentangan dengan akhlak, tidak bertentangan dengan akidah. Kemudian masalah hadiahnya, tadi kan tanya perlombaannya ya kan, banyak, nggak bisa disebut sini ya. Semua perlombaan Anda kasih sebutkan, ini perlombaan ini boleh enggak? Lomba lari boleh, lomba jalan boleh, lomba silat boleh, sampai pagi lomba ini boleh. Jadi banyak perlombaan yang boleh, banyak. Kemudian bagaimana jika hadiah perlombaan diambil dari uang daftar perlombaan? Semua hadiah yang diambil dari peserta, maka itu namanya judi, dan hukumnya adalah haram. Semua hadiah yang diambil dari uang pendaftaran peserta, maka itu adalah judi, hukumnya haram. Bagaimana agar, anggap saja permainannya sudah halal tadi, ada main panah, main kuda dan sebagainya, lomba renang segala macam boleh. Kemudian bagaimana? Ini harus ada pendaftarannya, tapi pakai bayar, nih bagaimana ini? Kalau ada yang pakai bayar, maka harus ada muhallilnya. Bagaimana agar halal? Anggap saja pesertanya berapa? Pesertanya 20. Baik, 20 suruh bayar semuanya. Kemudian dari uang bayaran ini nanti buat hadiah. Maka kalau begini hukumnya haram, harus ada muhallil. Bagaimana agar perlombaan ini menjadi halal? Cari beberapa orang yang tidak usah pakai bayar pendaftarannya, dan orang itu punya kriteria sama bisa menjadi juara. Bukan dibohongin nih, kamu nggak usah bayar, nanti kamu yang nggak bisa lari, ya, nggak bisa naik kuda, nggak. Jadi orang yang dia punya kemampuan untuk bisa bersaing dan bisa merebut hadiah, namanya muhallil. Jadi begini, miniaturnya begini, saya dengan Anda berlomba, saya bayar, yang menang mengambil, ya kan, namanya judi. Agar saya dengan Anda tidak judi, ambil satu orang jago, itu jago main renang, sama saya, sama ini. Jadi ada orang yang ketiga yang tidak keluar duit, ikut berlomba, bertiga jadi yang lomba. Juaranya bisa saya, bisa Anda, bisa dia. Lah kalau sudah begini, namanya dia muhallil, yang menjadikan pertandingan kita ini halal, ya. Tapi kalau nggak ada orang yang gratis tadi, maka ini adalah murni judi dan hukumnya haram.